Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa man walah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sobat sehat, apa kabarnya Anda dimanapun Anda berada? Senang sekali ini program baru ya. Dan Masya Allah, tabarakallah, kita bertemu di program Ngaji Sehat bersama founder Dr. Jisem. Nah, ini kita agak beda nih ya. Di kajian-kajian podcast sebelumnya, di kajian-kajian online podcast sebelumnya, kita bersama berbagai macam ulama. Ini juga ustadz kita, ulama kita, pakar kesehatan ya, founder Dr. Jisem. Alhamdulillah bisa hadir di studio Istiqomah TV. Beliau adalah Ustadz Dr. Andes Awan Fauzi, BRM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Harus sehat dong. Harus sehat dong ya. Founder Dr. Jisem. Nah, ini kita berbicara tentang ngaji sehat. Tema kali ini kita akan membahas tentang tips hidup sehat lebih lama di zaman now. Nah, ini kenapa harus hidup sehat di zaman now? Ustaz, ada apa Ustaz? Silakan Ustaz. Sahabat-sobat sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan izin Allah, alhamdulillah kita hari ini dipertemukan, ya bisa bermuajah lewat udara mungkin ya. Nah tadi berkaitan dengan kenapa di zaman now ini tips sehatnya harus lebih lama. Karena tanpa sadar banyak sekarang ini ya masyarakat saudara-saudara kita itu tanpa terasa banyak keluhan-keluhan yang sifatnya degeneratif. Jadi organ itu kurang berfungsi. Kalau ini dibiarkan, dia lama-lama akan naik menjadi penyakit kronis lebih lama. Dan penyakit kronis itu ya saat ini sebenarnya penyakit yang organnya tidak rusak, tapi bisa dibayangin contohnya nih penyakit kronis itu ya jantung, ya stroke, ya hipertensi, diabetes dan sebagainya. Nah saat ini itu banyak yang mengalami seperti itu. Saya dulu 2008 yang punya penyakit stroke itu umurnya 51. Biasa gitu ya. Nah, tapi makin kesini dia ada lagi 39. Saya punya klien lagi terakhir di Bandung, orang Cijinjing ya, seorang guru SMA itu umur 26. Udah kena. Terakhir yang terbaru ya 2 tahun yang lalu saya punya klien umur 9 tahun kelas 3 SD kena stroke. 9 tahun anak tahun. SD kena stroke. Iya. Artinya ini penyakit berbahaya dong, penyakit kronis ya tadi kata Ustadz, degeneratif gitu. Nah, Ustadz kenapa hal itu bisa terjadi gitu? Nah, ini jadi sobat sehat dimanapun berada ya. Jadi penyakit kronis itu penyakit yang memang long term ya, panjang. Penyebabnya adalah bukan karena organnya rusak. Dia penyebab utamanya adalah karena ada penyumbatan pembuluh darah. Ya, ini penyumbatan kan Herdi. Jadi kenapa nyumbat gitu kan? Nah, ternyata penyumbatan tuh bukan turunan, kan kita sering dengar nih. Wah jantung, bapaknya jantung, ibunya jantung, kayaknya turunan, bukan, nggak ada. Ya nggak ada. Yang ada itu adalah karena ada kebiasaan makan yang diturunkan dari bapak ibunya ke anaknya. Gitu. Kebiasaan makan yang diturunkan. Nah kebiasaan makannya yang menyebabkan dari penyumbatan itu terjadi karena ada kekentalan darah. Darahnya kental Kang Herdi. Karena kental maka dia nyumbat. Ya kan? Nah sekarang kita tanya lagi, kenapa ada terjadi kekentalan darah? Nah ternyata tadi bukan turunan. Ternyata tanpa sadar ya kita apa yang kita konsumsi selama ini itu banyak yang masuk ya mengandung unsur-unsur kimia. Contohnya dari nasi, pestisida, pengawet, penyedap, pewarna, pemanis. Bayangin sekarang ini nggak bisa dihindari. Nah itu masuk ke dalam tubuh kita dan kalau kimia aja unsur kimia udah masuk ke dalam tubuh kita itu tidak akan bisa larut dalam waktu yang panjang ya. Istilahnya darah kita tuh jadi terkontaminasi. Nah, tadinya darahnya kita merah, seger, sehat, itu karena kecampur tadi dari unsur pestisida, pengawet, penyedap, pewarna ya. Yang kedua dari mohon maaf nih, obat-obat warung, kita pusing sedikit beli obat warung, rumah sakit juga obat-obatnya kan kimia tuh. Nah, yang ketiga yang menyebabkan darah kita kental itu dari yang kita konsumsi jadi makanan favorit kita nih Kang Herdi. Apa itu? Semua yang digoreng.
mau gehu kek, tempe goreng, tahu goreng, pisang goreng Iya, ya kan. iya. Yang digorengnya itu organik, tapi alat gorengnya itu kimia tinggi. Nah, 3 unsur tadi dari makanan ada unsur kimianya, Iya. dari obat-obatan kimia dan memang itu kimia, Iya. dari minyak juga kimia. Jadi kalau udah masuk jadi darah kita yang tadinya merah seiring waktu itu jadi hitam. Lama-lama karena nggak dibersihin jadi pekat. Lama-lama jadi kental. Nah kalau udah kental di lutut demo, di jantung demo, di otak demo. Begitu Kang Herdi. Ada penyumbatan. Ada penyumbatan. Pembuluh darah salah Ya. satunya penyebabnya tadi pola Betul. makan, Ya. apa yang dimakan Apa itu yang Ustaz ya. dimakan, betul. Pola makan apa yang dimakan, Betul. kemudian memang kebiasaan keturunan makanan dari orang tuanya Ah, gitu ya. biasanya kan gitu. Kan kalau apalagi kita Ustaz ini apa ya, godaan kita nih umat Islam nih. Sebentar lagi Iya, Ramadan Ustaz. betul. Ramadan di sana Betul. tuh bukanya dengan kurma, kita dengan gorengan Iya, dulu Ustaz. bener. Makanya Rasul bilang sunahnya kalau buka kan minum yang makan yang manis-manis. Iya. Tapi kata orang Bandung yang manis sunah, yang wajib gorengan. Tapi itu teh susah dihindari Ustaz. Sekarang kalau udah begitu kan bukan saya ngelarang gorengan, Iya, saya sekarang sampai sekarang hobi. Hobi. Bakso juga hobi kan. Iya. Masalahnya sekarang kalau kita sudah tahu apa yang kita makan ada unsur yang mengotori darah, maka tugas berikutnya harus rajin ngebersihin darahnya. Oh, itu Contoh dia. misalnya nih, Ya. salah satu contoh. Oke. Siapa sih yang nggak suka bakso? Mhm. Saya suka bakso. Iya. Bahkan bakso kita kan istilahnya saya nggak bicara MSG-nya lah. Iya. Kita suka lemaknya. Kadang-kadang Tambah ketua- tetelan. Ah, Oh. makanya Mas, tambah tetelan Iya, gitu kan. iya. Nah, coba bayangin ketika ada campur lemak yang kita konsumsi, tiba-tiba kan nempel di sini nih. Iya, Putih-putih, iya, ya iya, kan? betul. Nempel nggak di dinding pembuluh darah? Nempel. Apalagi pakai es ya Ustaz ya. Nah, apalagi tambah es, tambah kenceng Tambah nempelannya. langsung Bener. apa sih istilahnya tuh gaji ya? Iya, gaji. Itu coba berapa Lemak ya? ribu mangkok yang udah masuk dari sejak kita makan bakso sampai sekarang. Udah dibersihin belum, Ta? Ah, Kan itu kan? Iya, iya. Kan itu hobi apa sekarang? Seblak seblak teknik. Hmm. Seblaknya di Ya, mana-mana. belum namanya aneh-aneh. Ah. Seblak setan, gitu. Ah, Seblak komo. juri macam-macam bahaya ya Iya Ustaz. bener. Nah sekarang mah yang penting kan itu sudah jadi hobi, Ya. sudah jadi habit, nggak mungkin saya larang makan, pasti saya disumpahin para pedagang, Ya, ya kan? ya. Paling-paling kita harus cerdas. Bagaimana kalau udah tahu ini caranya kotor dan kekotoran ini kalau diantep, misalnya kayak siremen, kebas-kebas, itu ya. jangan dibiarin, itu akan mengganggu fungsi jantung dan itu bunganya stroke. Ah. Bunganya stroke. kan, Tanda-tandanya kalau mudah apa istilahnya tuh kebas ya, Ya. atau singsiremen bahasa Indonesianya apa ya Ustaz? Kesemutan. Kesemutan. Ya kan? Kalau kesemutan Istilahnya tanda-tanda kram, tanya kram. itu kenapa? Karena dia udah mengganggu sistem saraf. Karena jadi tadi sampah-sampah yang diantep ini dia akan ngendap nih. Ya. Dia akan mengganggu nutrisi masuk, dia akan mengganggu jalannya darah. Sehingga apa yang dibutuhin, yang harusnya sekarang dibutuhin dia demo. Kita aja demo kalau udah diatain. Nah, jam 8 makan, Ya. jam 10 kan demo. Udah Dia gitu, demo. udah gitu Ustaz pengaruh nggak kalau udah mau kita makanan yang tadi ya, yang iya. segala enak gitu, Betul, segala enak betul. itu tapi lemaknya tinggi, kolesterolnya tinggi, minyaknya tinggi, terus malas olahraga, Nah, malas gerak, betul. ngaruh banget ya Ustaz? Ngaruh. Hmm. Makanya mau nggak mau ditambah lagi Kang Herdi Ya. pola tidur. Ah, oke. Pola tidur itu harus dijaga jam 11 sampai jam 1. Jam 11 sampai jam Jam 1 1 malam malam. harus sudah tidur. Harus sudah tidur. Kenapa Ustaz? Kenapa? Karena di jam 11 sampai jam 1 itu ada 3 organ vital kita kerjanya jam 11 sampai jam 1. Salah satunya kerja organ ginjal. Nah kita kan tahu nih apa sih fungsinya organ ginjal, kerjaannya dia ngebuang racun yang hari itu masuk di tubuh kita. Yang tadi gorengan masuk, bakso masuk, mie instan masuk kan. Kan itu ada racunnya tuh, ada formalin lah, ada segala macam. Nah kalau jam 11 kita masih nonton, masih main game, masih segala macam, Ya. maka nggak mau ginjal nggak kerja. Kalau dia nggak kerja berarti nanti racunnya numpuk. Ah, Nah kalau numpuk kan bebannya jadi berat. Dinas kebersihannya nggak sanggup. Akhirnya orang sekarang diponis cuci darah begitu. Makanya mau nggak mau tuh jam 11 sampai jam 1 kalau kita sayang organ kita, mau nggak mau tidur.
Kalau mau begadang sehat jam 1 sampai subuh sehat. Nah, kalau mau tidur dulu, bangun jam 1 Tuh, baru begadang nah, gitu. itu baru oke. Oke, itu yang pertama nih organ ginjal. Iya. Ada 2 organ lagi yang Ada yang penting apa kedua lagi? limpa sama liver. Tuh kerjanya sama, berkaitan dengan penyaringan darah, bersih darah. Kalau nggak dikerjain kan kotor wae. Istilahnya kan. Nah, mau nggak mau, makanya kenapa Nabi kita nyaranin kalau sholat tahajud harus di 2/3 malam dan harus tidur dulu. Dulu juga saya nggak tahu ngapain sih sholat tahajud tidur dulu, yang penting kuniat we. Ternyata ada itu. Masya Allah, hikmahnya Keren itu kan, ya. coba tuh. Iya. Luar biasa. Betul. Gitu, makanya kan simbol manusia tersehat di dunia kan Rasulullah. Tapi sekarang kan umatnya umur 40, 50 ruku adu, sujud adu, berarti ada something wrong. Tadi apalagi usia 9 tahun udah kena stroke, kena diabetes juga ada Ustaz. Banyak banget. Banyak banget anak-anak sekarang gitu. Katanya pengaruh nggak di minuman-minuman yang banyak kadar gulanya itu? Kayak misalnya soft drink. Yang kedua ada yang apalagi gula-gula yang sifatnya revitalisasi gitulah. Itu mau nggak mau yang diganggu pertama sebenarnya ginjalnya. Karena diabetes nggak mesti pankreasnya yang masalah. Pankreas itu sebenarnya jadi korban. Glukosa itu jadi korban. Kenapa? Awalnya dari pencernaan. Nah, jadi misalnya dari lemak harusnya jadi asam lemak, dia tidak jadi, gagal memetabolismenya. Sehingga apa? Jadi plak. Jadi ngeganggu. Nah, mau nggak mau nanti yang berat kan di ginjal. Puringnya naik, jadi gula darah juga akan naik. Karena si pintu reseptor selnya itu kan ketutup dengan kimia-kimia tadi itu. Jadi juga asam urat gitu Ustaz ya. Nyambungnya ke situ ya. Pokoknya yang sifatnya asam-asam, ya mau asam urat, mau asam lambung. Ya. Asam itu, ini sobat sehat ya harus dipahami, bukan asam itu hasem cek orang Sunda. Bukan. Asam itu unsurnya dingin. Badan kita harus seimbang antara dingin dan hangat. Tong hangat ngeteuing, tong tiis teuing. Harus seimbang. Nah, ketika dinginnya naik, ini akan naik dia ke esofagus. Dia lama-lama kering di sini. Dan dia tahu kalau udah kebanyakan asam itu kalau kelebihan dia akan nyedot oksigen. Nah, jadi kalau asam nanti diobatinya salah pemahamannya, oh ini pakai yang ini mualnya aja ngilangin mual bisa, tapi yang penting itu kalau asam harus dilawan dengan basa. Jadi nggak pakai kimia sebenarnya. Iya. Basa dulu mah tadi. Kenapa nih? Oh iya, kan ada runtah yang belum dibuang, buang dulu runtahnya. Makanya ikutilah yang namanya wajib nih. Harus mengikuti body kalibrasi. Jadi tong mesin wae dikalibrasi Kang Herdi. Jadi dikalibrasi itu artinya sampahnya dibuang atau seperti apa? Kalau kalibrasi ya apa yang ada di otak saya, di pikiran saya bahwa kalibrasi itu kembali ke nol katanya. Nah itu tuh seperti itu atau gimana sih? Ya, jadi kembali ke bersih sebenarnya. Kalau di sisi ini teh. Jadi body kalibrasi itu ada 4 pilar di bawahnya. Satu ada posisinya yang pertama itu ada proses yang namanya detoksifikasi, dibuang racunnya. Jadi yang tadi tumpuk-tumpuk, buang pelan-pelan, gitu ya. Kedua nanti ada proses yang namanya renutrisi, karena sampah mulai kebuang, sehingga si sistem sarafnya udah mulai ada oksigen, maka dia perintah bilang nih ke otak, di sini ada kurang nih vitamin A, vitamin B. Otak akan merintahkan ke sistem saraf. Barulah muncul rasa lapar. Jadi ada proses renutrisi. Sebelum renutrisi tadi kan dibuang nih Ustaz. Itu dibuangnya melalui apa Ustaz? Nah, jadi dibuangnya itu cara buang lah misalnya. Kemana dibuangnya? Disemprot gitu kan. Kayak gini nih, saya contohin dulu nih. Konotasinya kalau kita tadi makan bakso, makan yang lemak-lemak, nempel di sini kan. Nah itu kan hilangnya minum air apa? Istilahnya. Pasti minum air hangat. Ya kan hilang tuh. Nah sekarang yang udah nempel di sini, aku semprot pembuluh darah yang begitu halus itu kan. Nah artinya kita menggunakan unsur panas secara holistik. Allah menciptakan matahari, panon poe itu salah satunya buat ngebuang unsur kimia yang ada di tubuh kita. Artinya kalau matahari pasti keringetan dong, pasti melalui keringat. Jadi nanti keluarnya setelah ada proses kalibrasi itu, keluarnya di 3 jalur pembuangan yang Allah udah siapkan tuh. 1 lewat keringat, 2 lewat urin, pipis kita, 3
ketiga lewat BAB. Jadi racun itu semuanya pembuangannya ke situ. Oke, berarti setelah pembuangan renutrisi. Berarti Renutrisi. buangnya melalui yang tadi ya. Yang tiga Apalagi kalau itu. dibarengi dengan olahraga ya, Ustaz. Wah, olahraga lebih keren. Makanya jangan mager. Oke, bergerak terus itu ya. Harus sugar. Apa tuh sugar? Suka gerak. Suka gerak. Oke. Jadi pembuangan sampah-sampah, kemudian yang keduanya renutrisi, Betul. terus apa Nah, lagi? yang ketiga ada proses yang namanya ionisasi. Tadi keseimbangan antara asam sama basa. Jadi kita tuh ternyata nggak jauh beda dengan aki. Kan aki ada plus, ada minus kan. Ya. Nah, ketika kebanyakan plusnya ada mual hurung. Kalau istilah listrik nih kebanyakan Ya. plusnya dia sepaneng. Ya, betul. Lama-lama wisbe gitu kan. Nah, jadi itu tadi makanya keseimbangan itu. Makanya semua serba harus seimbang kan. Bahagia di dunia harus seimbang, di akhirat juga harus seimbang. Sama, ini juga plus harus seimbang, minus harus seimbang. Makanya kalau orang kebanyakan ion positif, dia lelesan. Lelesan, leles well, lemot gitulah. Iya, Nah, makanya di proses ionisasi itu dengan ada sinar-sinar tertentu, nanti kalau udah itunya, itu akan ngecas. Kita harus dicas. Supaya apa? Karena di dalam manusia itu kan punya elektron. Ya kan? Nah, elektron itulah yang akan dicas sehingga dia akan aktif lagi. Karena kalau kekurangan elektron banyak, Kang Herdi. Ini tanpa sadar ya, saya sampaikan sobat sehat yang ada di mana saja, penting ini untuk kita menjadi duta sehat di rumah kita masing-masing ya. Karena apa? Karena elektron ini anugerah Allah. Semua kita punya elektron. Mau nu rajin sholat, nu malas sholat, nu belang betong sama, nggak ada masalah. Ya. Nah, elektron saat ini itu banyak dikuras oleh dua unsur, disedot oleh dua unsur. Satu unsur polusi, dua unsur radiasi. Polusi, negara kita ini ranking nomor 3. Nomor 3 di dunia, ranking negara kotor. Polusi. Nah, polusi udara. Polusi udara. Nah, kedua, makanya banyak yang gampang lemah imun, sinusitis, polip, asma yang berkaitan dengan itu bukan turunan karena kekebalan imunnya lemah. Nah, yang kedua yang menyebabkan elektron kita yang anugerah Allah ini ya lemah oleh unsur apa? Radiasi. Radiasi handphone. Nih, radiasi handphone. Siapa nih yang bisa terhindar dari mulai balita sampai manula? Bahkan ditaruh di sebelah kepala itu bahaya nggak Ustaz? Bahaya, kan dia narik. TV makin gede makin tinggi radiasinya. Laptop makin sering dilihat, makanya udah laptop dilihat. Kalau kita kekurangan ion negatif, mau nggak mau badan kita jadi acid. Nah, itulah asam itu muncul. Nah, jadi mulailah oksigen yang ada di tubuh kita disedotin. Kalau yang sedotnya sebelah kiri jadi migrain. Jadi migrain kan bukan kepalanya, migrain waktu sakit kepala. Aduh, kepala saya sakit. Kita beli obat penghilang rasa sakit. Nah, artinya sampai dengan alarmnya itu dibunuh. Gitu. Padahal dia tuh ngasih tahu, manusia, cek bahasa tubuh lah ya. Iya. Saya kekurangan oksigen nih. Tolong kasih dong basa gitu. Salah satunya gitu. Itu body kalibrasi ya, kalibrasi yang ketika awal pembuangan sampah, kedua renutrisi, kemudian penyeimbangan ya tadi ya ionisasi itu ya. Ya untuk nimbangi antara asam sama basa. Nah, yang keempat itu adalah pasti kalau dia yang pertama udah kebuang, renutrisinya udah mulai kebangun, ionisasi udah mulai seimbang, insya Allah akan terjadi yang namanya regenerasi sel. Regenerasi. Nah, itulah kembali ke nol. Jadi sel yang jelek dibuang karena Allah setiap hari ya, sobat sehat. Ya, Allah tuh memberikan sel baik setiap hari satu, jumlahnya 1 triliun berbanding 1 kilo berat badan kita. Keren gak tuh Allah saking sayangnya, subhanallah. Ya kan? 1 triliun sel berbanding 1 kilogram berat badan kita. Contoh saya misalnya 54 kilo sekarang. Berarti Allah nyiapin tiap hari 54 triliun buat saya. Nah, tapi sel yang baik ini akan berfungsi kalau sel jeleknya dibuang. Tadi dikalibrasi, didetoks. Ya kan? Nah, ketika dibuang dia ada proses yang namanya autopagi. Autopagi itu pergantian sel yang jelek diganti secara otomatis, secara alami oleh sel yang baik. Makanya Nabi nyaranin bekam. Karena bekam itu salah satu kan ngebuang sel jelek. Iya. Gitu. Racun-racun tadi, sampah-sampah yang kan? banyak itu dibuang itu Ustaz. Nanti ada proses pergantian, ganti oli lah.
Oke. Gitu. Jadi kan tadi intinya kita banyak makan, pola makan yang Ya, nggak benar, betul. pola tidur yang nggak benar, Betul. kemudian harus dikalibrasi. Ya. Nah, Ustadz, emang kalau penyebab nih sebelum kita Iya. nanti kalibrasinya harus di mana, Iya, harus kayak betul, gimana? Nah, betul, sebelum ke betul. sana penyebabnya ada nggak sih faktor-faktor penyakit atau zat-zat apa ya yang kurang bagus lah buat tubuh kita itu ada di hal-hal lain lagi? Ya sebenarnya ketika kita makanan lah ya, contoh misalnya kayak di mie instan aja, Ya. mie instan, saya nggak akan sebutin namanya ya. Hmm. Itu kan ada pengawet tuh, Ya. yang namanya formalin, Oh, oke. ya enggak? Hmm. Nah, pengawet formalin kan buat apa biasanya? Hmm. Buat mayit kan? Waduh, Buat ngerasin mayit. ngeri. Iya, nah sekarang dimakan sama makanya mie kan awet tuh hampir 10 tahun. Oke. Nah, ketika itu termakan oleh kita, saking murah, enak, cepat gitulah, instan lah, oke. ya kan? Terus kan enak tuh, Hmm. kan formalinnya kemakan sama kita. Apa efeknya? Formalin itu karena pengawet, ya, pengawet itu kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia ketemu dengan zat kimia lain di tubuh kita yang tadi dari segala macam, itu akan ngebentuk zat namanya karsinogenik. Dia mengeras, mengeristal. Waduh, jadi Keren ngeri nih, kan? jadi ngeri nih. Keren tuh. Ada juga. Oke, mie instan berformalin, Ah. artinya bahaya buat tubuh. Nah, ikan asin udah berformalin Formalin. sekarang. Tahu berformalin, Ustaz? Nah, iya coba. Ada juga berformalin. Bener. Sampai bakso pakai formalin. Nah, pakai borak, pakai borak, misalnya, formalin kayak gitu. Iya. Bahaya juga ya. Jadi sekarang sebenarnya apa yang kita makan akan menjadi silent killer. Akan jadi bom waktu buat kita kalau kita tidak cerdas sekarang memahaminya. Penyebabnya. Kalau Iya. perilaku pengaruh nggak, Ustaz, Bisa. sama? Jadi perilaku juga ada. Jadi orang sekarang ngeluh itu, saya suka bikin kan. Ya. Jadi orang ngeluh sekarang ini ada 3 faktor. Satu perilaku, akhlak. Ya. Ya. Kedua kecelakaan. Ketiga tadi dari makanan yang kita sebutin. Ya, Sekarang dari ya. perilaku ada hubungannya, Kang Herdi. Kenapa? Ketika kita nggak bersyukur dalam hidup, Ya. nggak sabaran, ambekan wae gitu kan. Nah itu kaitannya nanti dengan hormon. Oke. Iya, Kalau jadi- misalkan marah nih, Nah marah. ada hormon apa yang Nah, naik? nanti kan Nabi bilang kalau pengen masuk surga katanya latakdob, Ya. latakdob sampai 3 kali 3 kan. kali, jangan marah. Kenapa ada di balik marah itu? Ternyata di balik marah itu ada hormon yang dihasilkan ketika kita marah namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres ya, Ustaz? Hormon stres, hormon jahat. Jadi kalau kita dikumpulin berarti nanti perilaku yang akan muncul karena inputnya Ya. hormon kortisol, nanti outputnya tuh alaknya jelek wae. Hese di bejaan. Kau Allah yang ngalawan, kamu ka urang. Nah, nggak usah bilang. Ya kan coba. Nggak, berarti kalau di darah atau di organ tubuh kita itu ada yang memproduksi hormon. Hormon itu berpengaruh ke penyumbatan pembuluh darah nggak? Jadi gini, kalau hormon nanti karena hormon itu kaitan dengan sel. Ya, oke. Sel itu Allah yang ciptakan, Allah dan dia taat tunduk sama aturan Allah. Sel yang baik ini. Nah, ketika ada tadi jadi pemarah, jadi sombong, jadi angkuh, underestimate orang, Ya. kan hormon kortisol naik sehingga waktu pembelahan selnya itu nggak sempurna. Nah, ketidaksempurnaan sel itulah nyampah. Oke. Cuman ini nggak bisa dikalibrasi. Nah, ini. Bisanya dengan apa? Dengan hormon lagi. Oke, hormon apa nih? Kalau bisa kortisol naik, hormon Nah, apa yang jadi akhirnya misalnya jadi nih, seimbang? hormon kortisol terkumpul tanpa sadarnya Ya. nggak bersyukur, ambekan wae, Ya. ya kan? Itu kan munculnya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu harus dibalas ya, Diseimbangkan ya, diimbangkannya ya. dengan hormon yang namanya hormon endorfin, hormon dopamin, hormon serotonin yang baik-baik tuh. Nah, Ya. salah satunya hormon-hormon yang kebahagiaan itu, misalnya gini, orang sedihnya, obat sedih apa sih? Dah bukan duit. Diberi duit ya anggar sedih, ya kan? Tapi ayo oke nu bahagia, Ustaz. Ya kan, tapi obat sedih itu cuma bahagia. Itu dia. Kan tinggal ya. dibalik nih mindsetnya. Ya. Sedih, ya obat bahagia. Gimana caranya? Lah, buang dong itu hormon sedihnya, hormon kortisolnya. Munculkanlah hormon endorfin. Di mana hormon endorfin adanya? Di kalimat thayyibah. Masya Allah. Hebat nggak Allah tuh? Zikir. Zikir ketika astagfirullahalazim. Kenapa sih kita mau apa-apa doa? Karena di situ ada hormon endorfin. Keren kan, Islam tuh banget gitu loh. Masya Jadi Allah. kita jalan, kita ada hormon endorfin yang Allah siapin supaya apa? Kita bahagia dalam perjalanannya, dalam kerjanya, dalam apapun.
gitu. Jadi hormon-hormon itu hanya bisa diraih dengan makanya hormon kortisol itu ku istighfar. Masya Allah. Luluh we. Ini Ustadz, ini betul nggak? Kan banyak nih di lapangan ya. Ketika saya mendengar lah dari beberapa kawan, sahabat, kena stroke katanya. Siapa? Uaknya, pamannya, kakeknya. Kenapa? Kena stroke. Udah dia mah pemarah katanya. Emang ngaruh gitu? Ngaruh. Oh iya. Ngaruh karena ketika sebelumnya stroke udah pemarah misalnya. Ya. Ketika stroke kan nyumbat. Oke. Jadi si hormon yang saya bilang tadi, semua dikumpulin hormon kortisol itu, ya. Yang munculnya apa? Perilaku yang jelek. Perilaku yang jelek. Jadi obat paling mahal pun yang apapun, karena pembetulannya harus di perilaku. Oke, itu penyebab penyakit kronis. Sekarang, ya? Iya, Umar begitu, gagak. Iya. Pemarah kan? Iya. Tapi ketika dengar surat Toha, luluh enggak? Luluh. Adiknya lagi yang baca. Ada yang baca. Awalnya marah, tapi Baik, kan? ujung-ujungnya jadi. Nah, kenapa? Dia balas kortisol dengan endorfin. Masya Allah. Jadi nggak kemana-mana. Makanya nanti Ya. kapan kita akan coba ini kan bagaimana kita meraih hormon endorfin itu. Nggak jauh-jauh, nggak kudu mahal-mahal. Masya Allah, itu Nanti dia. di sini ya. kita Ada ya di Istiqomah ya? Ya, kita Istiqomah. Berarti Gitu. akan ada ngaji sehat spesial ya, ngaji sehat spesial offline dan online. Ya, tentang autis, ya, oke. tentang autoimun. Baik. Kita insya Allah lah kita coba bahas secara holistik dan ini istilahnya sudah banyak juga testimoninya, nanti kita tampilkan. Ya Ustaz, nih kan kita selama hidup ya, pasti kan makanan, minuman yang nggak bisa dihindari, apalagi zaman sekarang sama zaman dulu beda katanya. Makanan, minuman. Kemudian tadi kata Ustadz pola tidur, pola istirahat yang nggak benar. Selanjutnya adalah perilaku. Yang marah juga kalau memang bisa marah ya bisa aja marah gitu. Tapi Ustadz kita akan lanjutin lagi. Gimana cara menyembuhkannya? Nah seperti apa? Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Sehat bersama founder Dr. Jisem. Rasa nyeri terus-menerus karena asam lambung, hipertensi, asam urat, diabetes, kanker, stroke hingga jantung koroner yang mengancam nyawa. Semua ini menjadi beban berat yang merusak kualitas hidup Anda. Berbagai pengobatan telah dicoba, dari pil harian hingga terapi mahal, namun seringkali hasilnya jauh dari harapan. Rasa putus asa datang, seolah semua usaha tidak membuahkan hasil. Kini, ada solusi yang telah terbukti sejak tahun 2008. Terapi kesehatan alami Dr. Jisem. Pengobatan yang mudah, murah, dan efektif. Alhamdulillah, Dr. Jisem sejak tahun 2008 telah banyak membantu mengobati berbagai penyakit kronis, seperti asam lambung, hipertensi, asam urat, diabetes, kanker, stroke hingga jantung koroner. Jangan biarkan penyakit kronis mengendalikan hidup Anda. Dapatkan solusi tuntas dan menyeluruh bersama Dr. Jisem. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut. Hai semua, kembali lagi di acara Ngaji Sehat bersama founder Dr. Jisem. Tentu saja acara ini dipersembahkan oleh Dr. Jisem ya. Baik, kita akan bincang-bincang lagi bersama Ustadz Fauzi ya. Seperti apa sih? Kan tadi permasalahannya banyak nih. Kan, waduh ternyata ya dari pola makan, pola tidur, perilaku itu sudah nggak bisa dihindari gitu ya. Marah wajar manusia gitu ya, atau hal-hal yang lainnya lah gitu. Lantas kata Ustadz tadi kalibrasi body gitu ya. Kalau di mana Ustadz kalibrasi body itu? Oke. Baik Kang Hedi, sobat sehat dimanapun berada. Jadi timbulnya permasalahan tadi, ada sebagian yang mengatakan bisa sembuh nggak sih, bisa normal nggak sih, gitu kan? Nah saya menjalani terapi Dr. Jisem sejak tahun 2008 ini banyak banget ya, dari mulai pejabat sampai masyarakat biasa ya. Yang tadinya stroke, kayak yang tadi saya ceritakan, ada usia yang 9 tahun ya, ini di Padalarang kelas 3 SD, ya sempat dirawat di rumah sakit besar lah di Bandung, ini di Cimahi terutama 2 minggu. Setelah itu hasilnya semua pada kenceng, ininya kenceng, kakinya kenceng, bahkan
kata dokter ahli bedahnya mengatakan anak ibu, anak ini tidak akan bisa jalan seumur hidup dan tidak akan bisa ngelihat seumur hidup. Bayangin, itu kan sebuah ini seorang ibu ya, di mana dia urus dan ternyata anak ini yatim, bapaknya sudah tidak ada gitu. Izin Allah, ibu ini ya dengan anak ini datang ke tempat terapi saya di Cilame ya. Kemudian dia juga nanya sama saya, Pak Ustadz ini bisa nggak ya? Saya bilang jangan nanya bisa sama saya mah tidak bisa naon-naon. Saya mah hanya bisa jadi petugas on off. Nah, kita coba namanya ikhtiar ya Bu. Gitu. Mungkin ini kan udah keras, bahkan katanya kalau enggak itu harus di black. Karena menurut dokter ahli bedahnya penyumbatannya udah di atas kepala. Jadi stroke ini ada dua Kang Herdi. Apa aja ada yang karena iskemik itu penyumbatan pembuluh darah. Ada yang hemoragik itu udah pecah pembuluh darah. Nah, itu yang rada berat harus dioperasi kalau dipecah pembuluh darah. Kalau yang masih iskemik itu yang untuk penyumbatan gitu ya? Wah sangat efektif ya, dokter Jisem sangat banyak lah. Nah akhirnya apa? Saya sih memprediksinya 22 hari lah berdasarkan pengalaman itu juga ini. Saya cobalah nanti mungkin di 22 hari ada perubahan. Tapi kalau bisa saya bilang terapinya cuma 30 menit. Dua kalinya kata saya jedanya 6 jam misalnya. Jadi dia selalu datang jam 9, nanti datang lagi jam 3 gitu. Itu saya juga sampai tahsub nikmah ya, saya belum pernah ngalami juga selama dari 2028. Itu 2 hari bisa jalan, bisa ngomong. Walaupun ngomongnya belum sempurna ya. Yang tadinya nggak bisa sama sekali udah bisa lemah, mau apa gitu. Nah sampai saat ini ya dia terus sampai kurang lebih 3 bulan. Sekarang normal. Sekarang udah kelas 6 SD. Itu ikut terapi di dokter Jisem. Alhamdulillah. Itu salah satunya. Jadi mungkin kalau secara medis misalnya ya, bagaimana nih? Salah satunya kan harus operasi, harus diambil. Kita tuh enggak, kita pakai holistik gitu. Nah, seperti apa tuh? Holistik tuh kayak gimana, Ustaz? Jadi holistik kan istilahnya kan menyeluruhnya, terpadu lah. Zaman sekarang mah integritas gitu lah. Jadi kan terintegrate gitu kan. Nah, jadi tadi pertama kita harus melakukan body kalibrasi. Penyebab stroke, penyebab jantung itu sama, penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah terjadi karena tadi yang saya bilang dari awal, karena darahnya kental. Karena kental, ya, terus apa dong ininya? Ya udah, cairin aja. Kalau yang perokok ngaruh nggak, Ustaz? Ya, jadi perokok itu sebenarnya kan ada bahan, ya. Rokok kan kimia kan, Kang Heri? Nah, semua jenis kimia sama. Jadi kental darahnya gitu? Iya, jadi istilahnya kan mempengaruhi oksigen. Jadi badannya asam. Nah, kalau sudah asam, mau nggak mau. Oh, yang tadi oksigennya dihabisin, kesedot. Betul. Kayaknya nanti akan mengganggu fungsi jantung, paru. Ya kemarin teman saya masuk rumah sakit, divonis penyakit jantung, udah bolak-balik 3 kali gitu kan. Memang perokok berat. Artinya ya nanti harus ke dokter Jisem aja gitu ya. Boleh. Kalau kita selalu nyaranin ke semua klien, bahasa kita klien ya, ke mereka bukan pasien. Itu pokoknya apapun yang diponis rumah sakit, mau jantung, mau stroke, mau hipertensi, apapun lah. Saya selalu pesan jangan pernah kita mikirin penyakit. Ya Bu ya, jangan pernah mikirin penyakit. Kenapa kita nggak boleh pernah mikirin penyakit? Karena saya bilang karena penyakit itu juga nggak pernah mikirin kita, gitu kan? Gitu kan? Padahal intinya itu kan jawaban guyon sebenarnya, walaupun logik gitu. Karena waktu mikirin kan nggak nyembuh. Yang penting disembuhin, jangan dipikirin kan gitu saja. Iya, yang kedua, waktu mikirin, udah badan lemah, udah organ lemah, mikirin kan butuh oksigen. Betul. Nah, oksigennya kesedot lagi oleh sesuatu yang nggak berguna. Jadi kalau istilah dagang, modalnya kesedotan, CF, habis gitu. Baik. Jadi gimana dong? Bawa happy aja. Tarik aja frekuensinya, misalnya ya Allah jadikan penyakit saya ini jadi ladang amal soleh buat saya. Kan jadi enak kan? Jadi penggugur dosa. Apalagi kalau yang sakit itu ikhlas. Saya bilang Bu, kalau ibu bapak ikhlas, kalah kita nih yang sehat-sehat doanya. Hotspotnya lebih cepat. Nggak ada hijab gitu ya? Nggak ada hijab. Kenapa? Karena asal ikhlas syaratnya. Masya Allah. Kayak Nabi Ayub misalnya, kan gitu kan? Tanpa hijab. Asal ikhlas.
Jadi kenapa tadi kata Nabi ngegugur dosa, mempercepat doa, Ya. keren kan? Gitu. Yang kedua tarik aja, jangan iri. Aduh, eta bisa jalannya ke masjid. Jangan, kita nggak usah ke masjid kalau kita ikhlas menerima apa yang sekarang yang ada disyukuri, itu jadi ladang amal soleh buat kita. Ya, berikut harus ikhtiar ya, Nah, usaha yang kedua, Ustaz. ikhtiar terus. Ya. Ikhtiar jangan yang melarang tauhid, Ya. jangan kemana-mana, Jangan lah. musyrik. Jangan musyrik, gitu kan. Kita aja hampir-hampir nih. Wah, kalau nggak minum obat ieu moal cager, itu aja udah musyrik tah. Ayo Allahnya di mana gitu. Iya, betul. Iya kan? Oh, lamun untuk saya kan itu udah mulai ada penyumbatan pembuluh darah keimanan. Iya, Istilahnya betul. gitu kan? Iya, iya, Kayak iya. gitu. Jadi pengobatannya itu Ustaz kan kadang ini Ustaz, ketika berobat sebentar takut dioperasi, Iya. takut banyak obatnya, kemudian takut ada efek samping. Betul. Terus hal-hal lainnya lagi apa? Takut dipijat, saya mah trauma dipijat malah jadi aneh-aneh, jadi sakit. Kalau kayak ini seperti apa Ustaz? Jadi tadi yang pertama tadi, yang kedua saya selalu pesen ya, jangan pernah takut mati kalau nggak minum obat misalnya. Karena masalahnya apa? Minum obat maut nggak minum obat maut. Anu mere obat kayak marah raot. Atau Ustaz juga sama, anu ngarokok maut, nu teu ngarokok maut. Iya. Itu gimana Ustaz? Cuma masalahnya kalau ngerokok kan ngezolomi badan kita, itu masalahnya. Jadi ada titik yang perbedaan benang merahnya, jangan zolimi paru yang udah bersih oleh asap rokok itu. Jadi nggak ada hubungannya antara maut Nggak sama ada, sehat. nggak ada. Maut mah hubungannya satu, Kang Herdi. Apa? Dengan waktu. Yang kata Allah bilang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sehat dengan kematian. Nggak ada. Kesehatan dan kematian nggak ada. Yang Seperti penting, apa Ustaz? Yang penting sekarang kita ikhtiarnya sehat. Bagaimana hidup sehat di Danau ini lebih lama. Nah, itu dia Iya kan. Iya. Tadi pertama pola tidurnya Ya, oke. timbang 2 jam. Iyalah, Iya kan? jam 11 sampai jam 1 ya. Itu doang. Yang kedua, makan bebas asal apa udah tahu nih kita adanya udah bersihin. Nah, di Dokter Jisem misalnya salah satunya kan kita harus ada body kalibrasi di situ. Iya. Ya nggak ada unsur hangat. Nah, jadi selain itu misalnya Nabi selalu nyaranin, kata Nabi dalam sebuah hadisnya itu kan kalau kamu sakit berbekamlah. Iya. Kan ngebuang racun nih. tadi. Nah, ngebuang sel jelek gitu. Kedua, minum madu. Nah, madu kan manis meureun, bukan manisnya yang jadi obat. Madu itu unsurnya haneut, panas. Jadi makanya Allah lewat Rasulullah ngasih tahu, rajin-rajin aja. Jadi kalau minum teh manis kalau bisa mah pakai madu. Nggak usah pakai air gula putih lagi. Teh sama madu langsung. Nah. Masalahnya Ustaz katanya madu sekarang tuh banyak gulanya, nggak madu asli. Iya, makanya kalau nanya madu asli jangan nanya bilang tuang dagang, karangeun. Ya juga asli we. Asli. Sekarang minimal untuk mengetahuinya misal salah satu nih Iya, satunya tetesin aja madu yang kita beli itu. Kemudian undang sirum tanya malu Allah yang kecil itu. Iya. Dia tahu kalau dia asli dia akan nggak berani makan karena kalau dimakan apalagi dia nekat dia mati. Kalau makan madu asli, Mati. semutnya mati. Mati. Oh. Dia tahu diri, tapi kalau daripada ke manusia bekar rusakku saya dimakan, berarti ada gulanya. Berarti makan ada gulanya tuh habis berarti. Oh, Ada gitu. gula itu cirinya. Dia tahu persis kalau ini bukan manusia dia nggak berani. Kaciumnya benten. Keren kan? Ya katanya kan mahal banget kalau madu asli itu Ustaz. Ya memang udah mahal oke sehat mah. Daripada murah jangan terus pelit. meriang. Jangan pelit ya terhadap Iya, kesehatan, katanya betul. gitu ya. Kan gini slogannya mahal itu sehat itu mahal, tapi jauh lebih mahal kalau udah sakit. Betul, apalagi kalau dioperasi Ustaz. Oh iya, dioperasi lagi kan sekarang apa-apa operasi. Ya, saya banyak nangani yang kanker payudara, kelenjar getah bening, ambeien, Iya. ya varises, nggak dioperasi banyak, ribuan bukan cuma ratusan Masya ribuan. Allah. Nah mudah-mudahan makanya kita sobat sehat yang belum tahu ya, nanti silakan datang ke Istiqomah, ke Dokter Jisem, ya kita bisa juga yang sekitar Sariwangi misalnya Ya, oke. kita ini nanti Berarti ada kita dua lokasi nih, Ya. Dokter Jisem di Masjid Istiqomah sama di Jalan Sariwangi Ustaz. Sariwangi Asri di sana di belakang Setra Duta. Masya Allah. Nah, yang kedua bagi sahabat sehat juga yang misalnya maaf ya
ya berat badannya kelebihan, Ya, ya kan, ada obesitas. Oh, bisa juga Wah, bakar lemak. iya, bakar lemak. Hmm. Nah, itu bakar lemaknya bebas diet lagi, bebas Oh, makan. oh gitu. Iya, Nggak ada pantangan nggak apapun. ada. Makan tetap makan. Bebas. Kan makan udah hobi. Ya kan kebanyakannya kalau diet Ustadz, Ya. aturan makannya harus gini, gini, aturannya betul. banyak lah. Kalau ini mah enggak. Enggak. Kenapa? Karena jangan salahin makanan dong. Hmm. Allah yang nyuruh kita makan, wakulu wasrobu kata Allah kan. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Tapi yang penting sekarang ini, oh iya ada runtah yang belum dibuang-buang, runtahnya bersama Dr. Jisem. Jadi Dr. Jisem itu semua tempat pembuangan, tempat pembakaran sampah kimia. Ah, gitu dia yang Kan? dibuang sampah-sampah kimia. Iya. Yang pokoknya yang nggak baik-baik lah di tubuh kita. Ustadz, kita coba sapa dulu nih Ustadz, yang menyaksikan acara ini ada Bismillah nyimak. Anda boleh bertanya ya, mumpung ada Ustadz Fauzi di sini ya, founder Dr. Jisem loh, masya Allah ya, di studio Istiqomah TV. Kemudian ada ini dari Emian. Alhamdulillah hadir dan menyimak. Kemudian ada Nur Hayati. Assalamualaikum Ustadz, moga sehat walafiat. Kemudian ada Kang Isam 94. Bismillah. Assalamualaikum, mau bertanya Pak Ustadz. Saya kalau udah makan pedas suka sakit ulu hati sama punggung terasa sakit. Tetapi setelah dimuntahkan hilangnya suka tetapi setelah dimuntahkan hilangnya suka hilang. Hatur nuhun Ustadz. Kenapa Ustadz ini? Iya. Jadi itu asam lambung tinggi. Jadi asam lambung itu nanti insya Allah ya di Masjid Istiqomah kita akan bahas tuh di ngaji sehat. Judulnya jangan remehkan asam lambung karena dia akan mengganggu fungsi jantung. Itu nanti lebih detail di sana. Cuma sekelas ya itu salah satunya ketika makan pedas, makan asam kita naik misalnya, itu kan asamnya naik. Iya. Nah ketika naik dia ambil oksigen yang ada di kepala, misalnya migrain ujungnya. Iya. Di migrain karena nggak ditambahin basanya, maka yang kedua diambil yang kanan, jadilah vertigo. Nah ketika vertigo diantep-antep lagi karena hanya beli anti vertigonya, bukan minum basanya, maka dia lama-lama akan turun ke sini Kang Herdi. Dia akan ke sakitnya, sakitnya kan terjadi frozen shoulder namanya. Apa namanya? Frozen shoulder, dingin di sini. Jadi waktu ngangkat bakal sakit, ya bakal sakit. Nah itu kalau nanti ya diizinkan Allah. Bapak siapa Kang ini? Kang Isam. Kang Isam mau ke Istiqomah, mangga ya. Kita tiap hari buka sampai maghrib. Itu nanti ada ketika terapi itu kan megang air, bukan air doa enggak. Ya air itu air karena Kang Hisamnya lagi di terapi duduk aja nih. Jadi air yang dipegang itu akan kena gelombang medan elektrostatik, dia akan molekulnya jadi padat. Nah, ketika molekulnya padat itu basanya naik. Ketika basanya naik, baka itulah mau ngimbangin asam yang udah ada di tubuh Kang Isam. Nanti ya biasanya nih kalau yang asamnya tinggi di terapi Dr. Jisem itu kalau memang udah akut dia mesti muntah. Oh gitu. Ya muntahnya pasti kuning. Kalau udah kuning pasti enteng. Jangan kaget nih bagi sobat sehat yang nanti Allah izinin bisa terapi yang punya kaitan dengan asam lambung jangan dibiarkan ya. Itu nanti pada saat terapi aja maaf ya, misalnya di bawah nyanyi, di atas ngawi. Gitulah. Jadi dia akan ngebuang itu tuh asam lambung kayak gitu tuh. Jangan dibiarin. Tanda-tandanya sening sendawa, terab lah bahasa Sundanya sama kentut. Sama kentut. Nanti sambil di terapi itu dia ngebuang. Amonia kan harus dibuang. Sama tadi yang keluar muntah itu asamnya yang keluar. Iya. Jadi nanti jangan dibiarkan, pokoknya coba kalau memang ini kan tadi asam lawannya basa. Jadi air yang dipegang itu mengandung basanya tinggi. Oke. Nah Ustadz kalau misalnya pengen ketemu Ustadz nih, misalkan ada acara apa aja di Masjid Istiqomah Ustadz? Di Masjid Istiqomah kita ada ngaji sehat, yang kedua juga ada ngusap sehat. Bagi yang punya masalah dengan singsiremen, kebas-kebas, kram, setelah dibuang, setelah toksinnya dibuang oleh Dr. Jisem, nanti ada program lagi namanya ngusap sehat, karena itu 10 menit itu tangannya langsung begini lagi. Masya Allah. Atau yang suka terang hese, itu karena itu ada gangguan di sistem saraf, oksigen nggak sempurna. Oke. Jadi kenapa nggak sempurna? Karena ada runtah yang belum dibuang.
Hari apa Ustadz kalau di Istiqomah acaranya? Istiqomah kalau ngaji sehat itu setiap minggu ketiga. Oke. Jam 10 sampai jam selesailah menjelang zuhur mungkin ya. Jadi hari Ahad. Hari Ahad jam minggu ketiga jamnya jam 9. jam 9 1 jam. Ya, Jam 1 9 sampai jam 10. 11. Sampai setengah 11. Dikasih 90 menit Tiap lah ya. bulan tuh. Tiap bulan. Tiap bulan insya Allah. Ahad ketiga, Ahad ketiga, jam 9 sampai jam setengah 11. Di situ Di ada Masjid Istiqomah ya. di ada. Masjid Istiqomah Bandung ya. Iwa Istiqomah jangan ya tiba-tiba ada yang dari luar negeri Ustaz, misalkan dari luar pulau gitu ya, tahu kajian ini silakan. Iya. Karena insya Allah ngaji sehat ini kemudian terapinya itu tanpa operasi ya Ustaz ya. Iya. Tanpa obat, Operasi, tanpa minum obat, tanpa suntik, tanpa suntik, tanpa efek samping. tanpa efek samping. Masya Allah. Jadi silakan silaturahim, datang saja ke Masjid Istiqomah ya, Ihwa Istiqomah dimanapun Anda berada, datang ke Masjid Istiqomah. Kalau mau ketemu sama Ustadz Fauzi langsung hari Ahad, minggu ketiga ya, Ahad ketiga jam 9 sampai setengah 11. Tetapi kalau Ihwa Istiqomah dimanapun Anda berada, mau langsung terapi aja, datang aja ke Masjid Istiqomah. Di sebelahnya ada rumah terapi Dokter Jisem ya, gitu ya Ustadz Ya, ya? betul. Dan kalau untuk info-info selanjutnya bisa hubungi juga ke nomor yang ada di bawah layar kaca Anda. Screenshot aja, nanti catat nomornya, konsultasi dulu deh. Kalau misalkan mau janjian, Ustadz kalau misalkan harus datang aja ke Masjid Istiqomah atau boleh juga kalau misalkan Kalau spesial, privat lah, privat. Saya biasa Jumat mesti datang karena ada yang musab sehat situ. Yang Oke. kedua ini ada kabar bagus buat para remaja, anak-anak kita yang remaja nih, Ya. yang SMA, yang kuliah, yang punya masalah dengan kulit. Oke. Nah, ini kan ramai nih. Ya. Ya, saya nanti punya tema di masjid juga namanya tampil pede dan glowing tanpa skincare. Wes, pede dan glowing tanpa skincare. Kok bisa Ustadz? Bisa, karena gini, munculnya jerawat misalnya atau munculnya penyakit kulit itu karena dipicu oleh sel yang jelek, ya kan? Sel yang jelek karena dari makanan tadi yang sampah nggak dibuang. Oke. Ya kan? Nah, sel yang jelek ini akan muncul karena ujungnya sel itu di kulit. Ketika misalnya hasil skincare yang hanya di luar aja memang bisa hilang, tapi kan penyebabnya nggak hilang-hilang. Itu dia. Seep duit kayak tawungkul, ya kan? Oke. Karena yang dibuang pucuknya bukan akarnya. Nah, kita main di akar. Oh, jadi bukan Jadi, permukaannya bukan aja permukaannya yang aja. yang disembuhkan tuh Betul. bukan permukaannya tapi penyebabnya. Betul, penyebabnya selnya jelek ganti dengan yang baik. Oke. Untuk mengganti yang baik, detoksifikasi dulu, buang dulu racunnya. Oke. Nah, ketika muncul regenerasi sel itu ujungnya di kulit. Misalnya usia yang udah 70-80 tahun pun bisa lebih muda lagi kulitnya, kencang Kang Herdi. Oh iya, Iya, masya apalagi Allah. yang masih muda. Masih muda, masih aktif ya keren. sel-selnya Bener. ya. Kalau yang Gitu. sudah koloten Ustaz gimana? Nah, Sudah kalau yang nempel-nempel ilem itu juga bukti bahwa sel jelek yang muncul hilang. Oh, bisa hilang juga ya. Dan ya dihilangkan tuh bukan hanya di luarnya, tapi penyebabnya ya Ustaz. Betul. Ini Ustaz ada yang nanya juga dari Tahu Sumedang. Ustaz, spill harga dong. Oh, ini pasti orang Sumedang Ustaz. Ustaz, spill harga Ustaz, terapi berapa Ustaz per pertemuannya katanya. Oke. Kita di beberapa tempat, di beberapa masjid juga ya ada. Sebenarnya kita kalau di Istiqomah, ya khusus di Istiqomah murah meriah 25.000 dapat gratis 1 botol. Tapi di beberapa tempat kita tidak tarif. Ada juga yang nggak ditarif. Nggak ditarif. Maksudnya gimana seikhlasnya, seridonya? Infak terbaik. Wes, Karena Masya gini, yang Allah. nyembuhkan jangan karena dokter Jisem, Ya. bukan karena itu bukan ya. Ya. Yang nyembuhkan Allah, Ya. tapi kita ininya tuh ada yang seperti itu. Jadi infak terbaik aja. Dan kalaupun Bapak atau sobat sehat ya yang datang ke Istiqomah jangan khawatir karena uang yang diinfakkan itu ininya untuk memakmurkan masjid kita sendiri. Jadi kita nggak oke. perlu jadi pengurus masjid untuk memakmurkan masjid. Kita bisa memakmurkan masjid tanpa harus jadi pengurus masjid. Masya Allah. Dengan Ustadz tuh punya slogan nih kalau nggak salah ya. Slogannya apa Ustadz kalau buat masjid itu seperti apa? Kalau masjid itu terapi kita di masjid itu programnya sehat jamaahnya makmur masjidnya. Sehat jamaahnya, makmur masjidnya. Jadi jangan sampai misalnya kan selama ini kalau di masjid itu kan yang datang yang sehat untuk sholat. Ya. Nah, ketika ada terapi di masjid dengan harapan yang sehat juga datang, yang sakit juga datang. Ketika Allah sembuhin penyakitnya, kan dia bisa ngajak temannya ketemu yang sakit. Ya. Punya nyeri cangkeng, ke masjid we.
Ieu rada lieur ka masjid we. Jadi masjid punya magnet. Ya, Jadi ya. masjid menjadi solusi umat. Dan sekarang juga insya Allah solusi kesehatan bersama dokter Jisem gitu ya. Betul. Ketika bingung yang tadi ya, Iya. anak 9 tahun berarti SD ya. SD kelas Udah 3. stroke, Iya. yang dokter bedahnya harus dioperasi dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah dengan terapi dokter Jisem bisa sembuh. Ya, bisa kita tampilin nanti di sini. Masya Allah. Seperti apa enggak Ustadz kalau misalnya terapinya kayak gimana aja sih? Gini. Jadi yang body kalibrasi yang dilakukan oleh dokter Jisem itu dia bisa menggunakan voltase. Jadi tadi unsur hangat. Ya. Walaupun nggak berasa apa-apa, tapi si gelombang kita itu masuk ke dalam tubuh, ya. Walaupun dia ada pakai listrik tapi kecil, Ya. 30 watt, tapi ininya tuh kita pakai DC. Jadi nggak terasa apa-apa pada saat terapinya. Oh berarti artinya pakai medan Iya, elektrostatik, pakai medan ada elektrostatik, gelombang, betul. ada berarti ada nyetrum Ustadz. Kalau dipegang nyeret-nyeret. Ah, Tapi nyetrum mah kan ngoburinya ini. Ya. Ini mah enggak, ngerinya dungkul. ah, Yang jadi ke- jangan takut. Jangan takut. Kan ada yang takut, enggak takut Iya. pakai listrik katanya takut nyetrum, nggak masalah ya Ustadz? Enggak masalah. Yang kedua, dia ada unsur frekuensi. Jadi ada yang kanker payudara, serviks ya. Kemudian tadi misalnya tumor dan sebagainya, itu ada gelombang frekuensi yang bisa mengikis tumor-tumornya itu tanpa Masya operasi. Allah. Tanpa operasi. Iya, iya, Dan yang iya. ketiganya lagi, dia ada vibrasi, ada getaran. Getarannya itu terukur, ya, terukur karena Dr. Jisem itu dirancang oleh saintis dari Jerman. Jadi ini made in Jerman sebenarnya ya, teknologi iya. Jerman gitu. Iya, iya. Dia ada getarannya itu terukur 50 kali per detik. Jadi kalau Bapak, Ibu atau sobat sehat mau terapi selama 30 menit itu sama dengan 50 kali per getaran per detik kali 30 menit sama dengan 90.000 getaran. Jadi hampir sama dengan olahraga. Hampir sama dengan olahraga. Duduk saja ya? Duduk saja. Duduk Dari saja. getarannya buat apa getaran itu? Buat ngerontokin, buat ngagebrek-gebrek lah gitu Ya, ya. ya. Kotoran-kotoran yang udah lama kita kumpulin. Karena kimia itu hanya bisa gugur dengan unsur panas dan getar. Nah, itulah holistiknya. Itu dia. Jadi artinya sampah-sampahnya itu, Iya. racun-racunnya itu Betul. yang ada di pembuluh darah di seluruh tubuh kita itu akan hilang dengan kalibrasi tubuh yang ada di Yang dokter ada, Jisem. Betul. Ah, Ditambah lagi ada ionizer, dia menghasilkan 5 juta per detik. Buat apa ionizernya? Buat tadi ionisasi. Karena ionizer itu akan menambah oksigen dalam darah. Untuk apa oksigen dalam darah? Untuk mempercepat memproses yang namanya regenerasi sel. Nah, Oke. dan regenerasi sel ujungnya di kulit. Makanya orang yang habis puntennya yang diabetes yang hitam-hitam gitu atau bekas makan obat seumur hidup pasti cirinya tuh kakinya hitam Kang Herdi. Itu bersih lagi asal 3 bulan terus bersih lagi. Karena itu sel jelek. Dan asal istiqomah ya Ustaz ya? Asal istiqomah di istiqomah lagi tuh. Masya Allah. Dan itu maksudnya nggak instan ya, karena kita Iya. ngumpulin Betul. racun lama tuh, Betul. ngumpulin racun lama. Betul. Kemudian terapinya memang berapa lama Ustaz? Kalau terapinya cukup 30 menit, nanti efek terapinya karena ini ada proses pembuangan sampah lah ya racun Ya, itu, ya. nanti efeknya pipisnya akan lebih banyak lebih sering dia ngedetox kan? Ya, Nah, buang yang racun. buang racun tuh. Oke. Jadi ada yang kalau rajin makan obat mah nanti warna ininya kuning, ada yang keruh, ada yang berbusa, kebuang. Kedua, akan mudah ngantuk. Kenapa? Karena dia bawa sistem rileks, sistem saraf kita dibawa rileks dan tidur kita insya Allah berkualitas. Nah, tidur berkualitas itu indikator barometer kalau metabolisme di tubuh kita sempurna. Kalau di mesin mah pembakarannya sempurna gitulah. Masya Allah. kan? Jadi tinggal duduk saja, Tinggal datang aja duduk, dulu ke Masjid Istiqomah. ya. Kemudian nanti apapun keluhannya ya Ustaz ya. Betul. Apapun keluhannya. Nah, oke. Yang nggak boleh 2 nih. Apa aja, Ustaz? Kang Herni penting nih disampaikan. Yang nggak boleh ikut terapi dokter Jisem itu 2 aja. Apa? 1, orang yang udah diponis jantung tapi sudah menggunakan pacemaker alat pacu kayak Jenderal Soeharto dulu. Nah, kan ada baterainya. Ya. Nah, makanya yang di terapi itu bawa pakai jam aja harus ditanggalkan, HP harus ditanggalkan, ada Oke. tempatnya nanti di sana tuh ya. Oke. Nah, yang ketiga tadi kalau ada yang jantung yang udah pakai pacemaker itu nggak boleh karena takutnya apa? Kesedot, seepwe. Nah, selain itu kalau pakai ring gimana nih jantungnya? Boleh. Oh, kalau Nanti yang pakai ring nggak boleh? Ringnya bakal hilang.
Masya Allah. Oh hilang, kan itu kan? Iya, iya. Gimana? Emang nyaringnya dari tembaga gitu? Ya kan? Ringnya halus, lebih halus dari silikon. Dipasangnya kan dari sini, ya. Nah, kenapa hilang Tad? Ya kan gini, ring dipasang di rumah sakit itu kan fungsinya cuma satu. Apa? Buat ngelebarin pembuluh darah, titik. Ya. Sementara mesin kita di Dr. Jisem fungsinya ngelebarin pembuluh darah dan ngebersihin pembuluh darah. Masya Allah. Gitu. Jadi nanti ringnya ke mana? Ya kan ring saya bilang tadi bahannya di atas silikon, silikon kimia bukan. Kimia. Ya habis. Kan Kebuang gitu, jadinya. kebuang. Dihancurkan, dibuang. Dihancurkan nanti kan mencair tuh. Jadi bisa lewat keringat, bisa lewat WAB, bisa lewat urin. Nggak ada masalah Ustadz, Nggak ada tanpa efek masalah. samping. Nggak ada efek samping. Yang kebayangnya ring tembaga kayak Iya cincin kan, gitu. kayak cincin. Kedua, yang nggak boleh, yang pen misalnya ada pen atau boleh. Oh, boleh. Asal jangan baterai. Asal jangan baterai. Kalau pen kan sama juga ya, maksudnya Pen juga kan ditaruh itu kan bisa jadi sarana kotoran dari mana-mana. Dengan diterapi Jisem kan hilang pelan-pelan. Jadi bersih aja pennya nanti kan lebih keren. Nah yang kedua yang nggak boleh itu wanita yang sedang hamil muda. Yang sedang hamil muda nggak boleh. Jadi umur 1 sampai 5 bulan itu nggak boleh karena ada getaran tadi. Dikhawatirkan getaran itu menyebabkan keguguran. Kalau di atas 6 bulan, keren karena dia akan ngebantu proses kalsium. Jadi kalsiumnya untuk pembentukan janin itu tidak diambil dari kalsium ibunya, mungkin dari rambut, dari gigi. Kan ada tuh yang kalau orang lahir 1 giginya coplok hiji, gitu kan? Kan gitu kan? Nah itu dengan rajin ini insya Allah enggak. Masya Allah. Itu salah satunya. Jadi tinggal silakan Ikhwan Istiqomah dimanapun Anda berada, datang aja ke Masjid Istiqomah atau ke Pasir Wangi ya Ustaz deh. Ya. Bisa ke Pasir Wangi atau ke Masjid Istiqomah Bandung. Silakan Anda kalau mau nanya-nanya ada nomor yang di bawah layar kaca Anda, silakan hubungi konsultasi. Nah Ustaz kan ini tetangga saya nih ada nih yang pecah pembuluh darah Ustaz. Itu boleh nggak ke dokter Jisem? Kalau pecah pembuluh darah biasanya harus dioperasi itu. Berarti itu tuh dioperasi ya. Dan harus setahun 2 bulan baru boleh. Setahun 2 bulan baru boleh. Terapi. Oh, artinya kalau yang dioperasi gak boleh? Ada waktu. Ada waktu. Oke. Ada kalau misalnya kayak operasinya usus buntu itu kan ringannya. Ya. Ini misalnya kayak tadi nih di black itu tuh harus setahun dulu harus kuat dulu karena tadi ada getaran dikhawatirkan jahitannya akan berubah gitu. Kan kalau pecah pembuluh darah mesin kita kan itu fungsinya kan terapi kita kan melebarkan pembuluh darah bakal jadi banyak lagi darah keluar. Makanya kalau yang itu udah kuat dulu baru bisa. Masya Allah. Gitu. Sabar, Makanya, sabar aja dulu ya. Yang apa? Yang udah dioperasi ya. ya, insya Allah nanti mendapatkan hasil terbaik Insya Allah. dengan terapi di dokter Jisem. Ini sebetulnya masih seru nih Ustaz. Tapi waktu membatasi kita. Ini ada yang nanya lagi, berapa biayanya? Tadi udah di-spill, nanti nonton lagi di YouTube-nya, di back gitu ya. Berapa sih harganya? Murah kok. Tinggal datang aja ke Masjid Istiqomah ya. Kemudian nanti kalau mau ketemu sama Ustadz Fauzi nanti hari Ahad ketiga jam 9 sampai setengah 11 ya. Kemudian kalau mau datang terapi datang aja ke Masjid Istiqomah Bandung, masuk ke gerbang Istiqomah sebelah kiri. Saya juga pernah terapi di situ ya. Megang air keluar kayak oksigennya Ustaz ya. Berarti darah juga seperti itu Ustaz ya. Jadi begitulah cara Medan itu beroperasi gitu, bekerja. Ya. Jadi dia makanya kalau yang diterapi sambil ada air dan airnya diminum karena molekulnya udah ada di padat, ya, maka molekul yang udah padat di air itu kalau diminum Kang Herdi itu akan diserap oleh seluruh organ kita. Sehingga organ kita karena menyerap jadi berenergi. Makanya kalau minum air terapi itu insya Allah nggak capek-capek. Masya Allah. Karena oksidasi tinggi ya? Yes. Oksigennya tinggi gitu ya? Iya. Kan tadi kekurangan oksigen kan? Kita coba supply lewat itu. Aduh Ustaz, ini masih seru tapi waktu membatasi kita. Ustaz, closing statement dulu deh untuk tema kali ini karena insya Allah nanti kita bertema dan berkelanjutan ya Ustaz. Ini episode perdana ngaji sehat kita. Kalau misalkan sobat Ustaz dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ini offline ataupun online, misalkan boleh bahas autoimun dong, bahas kanker misalkan, bagaimana cara penyembuhannya nanti sama Ustadz Fauzi ya. Nah, sambil closing statement di episode perdana ini, silakan Ustadz. Baik. Sobat sehat dimanapun Anda berada, ya insya Allah kita ikhtiar untuk sehat dengan cara apapun, yang penting jangan keluar dari ketauhidan, jangan musyrik dan sebagainya. Dokter Jisem itu lahir karena
pakai teknologi ya, dan dia punya fungsi untuk membersihkan dan melebarkan pembuluh darah. Kemudian dia juga bisa untuk menyedarkan sistem saraf, dan ketiga dia menambah imunitas karena imunitasnya kita dicas. Oleh karena itu, bagi sobat sehat yang sekarang sedang mengalami sakit dan keluhan, silahkan datang karena proses pertama kita harus melakukan yang namanya body kalibrasi. Dan di body kalibrasi itu kita di Dr. Jisem ya secara alami insya Allah sel-sel yang jelek akan diganti dengan yang baik. Asam yang tadinya kelebihan kita akan coba tambahin basanya supaya seimbang. Sehingga harapan kita ya, kita dengan ikut ngaji sehat itu bisa meningkatkan keimanan dan menaikkan imun. Supaya ibadah kita jadi indah. Kita tunggu ya di Masjid Istiqomah, kemudian di Sariwangi Asri ya, silakan, dan silakan juga hubungi hotline yang sudah dicantumkan. Ya, terima kasih ya, semoga kita semua disehatkan Allah, dikuatkan Allah, dan dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu Ustaz spill deh. Episode selanjutnya mau bahas apa Ustaz? Oke, episode selanjutnya kita akan bicara tentang autoimun. Jadi autoimun. judulnya sebuah harapan dan terobosan untuk penderita autoimun. Ini Nanti kita akan tampilkan apa yang sudah luar biasa, karena autoimun ini kan kata dokter sedunia ya. ya Itu sampai saat ini belum ketemu obatnya. Tapi Di kan Dr. Jisem? di Dr. Jisem, tapi kita ngikutin Rasul aja. Kata Rasul, kuludain dawaun, semua penyakit ada obatnya. Masya Allah. Nanti itu ya spill kita insya Allah di episode selanjutnya. Bagi Iwa Istiqomah, sobat sehat dimanapun Anda berada, silakan like, komen, dan share kajian ini. Semoga bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi umat ya. Dan silakan kalau yang mau penasaran, Ahad, saya ulangi lagi, Ahad ketiga di Masjid Istiqomah jam 9 sampai setengah 11 ada Ustadz Fauzi nanti di Masjid Istiqomah, atau datang aja langsung terapinya ke rumah terapi Dr. Jisem. Baik, kalau begitu kami dan kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Aku liqul hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.